Irang Pratini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Minar Akuntansi. Pembahasan materinya mengenai PSAK 71, 72, dan 73. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 71. PSAK 71 ini menjelaskan tentang instrumen keuangan, di mana instrumen keuangan yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada aset keuangan yang terdiri dari kas, instrumen ekuitas entitas lain, dan hak kontraktual. Yang kedua ada liabilitas, yaitu kewajiban kontraktual. Dan yang ketiga ada ekuitas, yaitu kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya, perbedaan PSAK 55 dengan PSAK 71. PSAK 55, persyaratan dan dokumen lebih rinci, sedangkan PSAK 71, persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana. Pada PSAK 55, tidak ada hubungan langsung dengan strategi manajemen risiko bank, sedangkan PSAK 71 berhubungan langsung dengan strategi manajemen. Pada PSAK 55, penilaian efektivitas 80% sampai 125%. Pada PSAK 71, penilaian efektivitas sesuai dengan tujuan manajemen. PSAK 71 ini merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 dan efektif pada 1 Januari 2020. PSAK 71 ini mengatur perubahan mengenai klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Penerbitan PSAK 71 mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain. Dan tanggal efektif dan ketentuan transisi PSAK 71 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2020. Selanjutnya, PSAK 72. Di dalam PSAK 72 membahas mengenai pendapatan dalam standar akuntansi keuangan. Definisi penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan penjualan dan penghasilan jasa. Kemudian, pendapatan dari kontrak pelanggan. Tujuannya untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pencapaian tujuan untuk mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan dari kontrak pelanggan yang meliputi pengakuan. Ada beberapa pengakuan dari pendapatan kontrak pelanggan. Antara lain, yang pertama ada identifikasi kontrak, yaitu entitas mencatat kontrak dengan pelanggan. Kedua, kombinasi kontrak, yaitu entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal. Yang ketiga, modifikasi kontrak, yaitu perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Dan yang keempat, penyelesaian kewajiban pelaksanaan, yaitu entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran untuk menentukan harga transaksi, di antaranya imbalan variabel, liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, dan penentuan kembali imbalan variabel. Pengukuran ini bertujuan untuk mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Lalu ada biaya kontrak. Biaya kontrak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya inkremental atas perolehan kontrak, yaitu biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh atau komisi penjualan. Lalu yang kedua, biaya pemenuhan kontrak.
Terjadi jika biaya yang memenuhi kontrak dengan pelanggan tidak berada dalam ruang lingkup pernyataan lain. Entitas mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak. Dan yang ketiga, ada amortisasi penurunan nilai, yaitu aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui melebihi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa yang belum diakui sebagai beban. Lalu ada penyajian. Penyajian ini terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak telah dilaksanakan. Entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak yang bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Dan terakhir, yaitu pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan ini yaitu agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir yaitu PSAK 73. PSAK 73 ini menjelaskan mengenai konsep sewa. Sewa ini adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sewa ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sewa operasi, yaitu sewa yang berjangka pendek, dan kedua yaitu sewa pembiayaan, yaitu sewa yang memindahkan resiko dan manfaat kepada pelanggan. Lalu tujuan dari PSAK 73 adalah untuk menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan modal akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Dalam PSAK 73, LISE disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengakuan aset hak guna ini memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain tingkat materialitas aset, jangka waktu aset, dan hak substansial pada aset. Berikut ini identifikasi dari PSAK 73. Yang pertama, identifikasi kontrak mengandung sewa. Yang kedua, pengecualian kontrak sewa. Yang ketiga, biaya yang melekat pada kontrak sewa. Yang keempat, aset hak guna dan liabilitas hak guna. Dan yang terakhir, tingkat diskonto. Baik, materi sudah kita sampaikan mengenai PSAK 71, 72, dan 73. Semoga materi yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through.